Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Diasari, NPM 19144100035 dari Program Sarjana Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ratna Fajarwati, NPM 19144100038 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai inverse matrix. Mari kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama, pengertian inverse matrix. Matriks persegi A mempunyai inverse jika ada matriks B sedemikian hingga AB sama dengan BA sama dengan I, N kali N, di mana N adalah ordo dengan I adalah matriks identitas. Pada persamaan AB sama dengan BA sama dengan I, N kali N, A dan B disebut saling inverse. Inverse matriks dinamakan dengan A pangkat negatif 1 atau dibaca A inverse. Berikutnya adalah syarat suatu matriks A mempunyai inverse. Jika nilai det A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Jika nilai det A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks non-singular. Selanjutnya, sifat-sifat inverse matriks. Yang pertama, A inverse kemudian diinverskan, hasilnya sama dengan A. Yang kedua, AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Ketiga, A transpose inverse sama dengan A inverse pangkat transpose. 2. Jenis inverse matriks persegi. Yang pertama ada inverse matriks ordo 2 kali 2. 1. Determinan matriks persegi ordo 2 kali 2. Determinan suatu matriks adalah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Jika matriks A sama dengan A, B, C, D, determinan matriks A dinyatakan dengan det A sama dengan lambang det A yaitu garis lurus di samping A sama dengan det A, B, C, D sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Yang kedua, dua matriks saling inverse. Dua matriks saling inverse jika AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas I sama dengan 1, 0, 0, 1. Jika AB sama dengan BA sama dengan I, maka dikatakan bahwa matriks A adalah inverse dari matriks B, dan matriks B adalah inverse dari matriks A. Maka dapat ditulis A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Yang ketiga, inverse matriks persegi ordo 2 kali 2 dengan determinan sama dengan 1. Untuk matriks A sama dengan A, B, C, D berordo 2 kali 2 mempunyai inverse matriks dan mempunyai nilai determinan sama dengan 1, maka cara menentukan inverse matriksnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tukarkan elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama, kemudian gantilah tanda elemen-elemen pada diagonal samping dengan lawannya, sehingga H inverse sama dengan D, negatif B, negatif C, A. Yang ketiga, inverse matriks persegi ordo 2 kali 2 dengan determinan tidak sama dengan 1. Untuk matriks A sama dengan A, B, C, D berordo 2 kali 2 dan mempunyai nilai determinan tidak sama dengan 1, maka inverse matriks tersebut yaitu sebagai berikut. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka inverse matriks A adalah
1 per determinan A atau 1 per det A kali adjoin A sama dengan 1 per AD dikurangi BC dikali D negatif B negatif C A, dengan syarat nilai determinan A tidak sama dengan 0. Jika nilai det A sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai invers atau matriks singular. 5. Penyelesaian persamaan matriks dengan invers matriks. Salah satu penggunaan invers matriks adalah untuk menyelesaikan persamaan matriks. Misalkan, matriks A, B, dan X adalah matriks-matriks persegi ordo 2 kali 2 dan A adalah matriks non-singular yang mempunyai invers, yaitu A invers. Yang pertama, persamaan matriks yang berbentuk A, X sama dengan B. Dari persamaan AX sama dengan B, kedua ruas dikalikan dengan A invers dari kiri, sehingga diperoleh A invers AX sama dengan A invers B. Kemudian menggunakan sifat asosiatif, A invers A dikali matriks X sama dengan A invers B. Menurut sifat invers, A invers A menghasilkan matriks identitas sehingga I X sama dengan A invers B. Lalu, X sama dengan A invers B. Jadi, jika AX sama dengan B, maka nilai X sama dengan A invers matriks B. Yang kedua, persamaan matriks yang berbentuk XA sama dengan B. Dari persamaan XA sama dengan B, kedua ruas dikalikan dengan A invers dari kanan, sehingga diperoleh XA A invers sama dengan B A invers. Kemudian menggunakan sifat asosiatif sehingga X dikali A invers A sama dengan B A invers. Menurut sifat invers matriks, A invers A sama dengan matriks I, sehingga XI sama dengan B A invers. Kemudian X sama dengan B A invers. Jadi, jika XA sama dengan B, maka X sama dengan B A invers. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang selanjutnya, yaitu masih ada jenis invers matrik persegi yang kedua, yaitu invers matrik ordo 3 kali 3. Langsung kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita mulai dari pengertiannya. Matriks ordo 3 kali 3 adalah matriks bujur sangkar dengan banyaknya kolom dan baris sama dengan 3. Bentuk umum matriks berordo 3 kali 3 adalah sebagai berikut. Kita contohkan di sini ada matriks A yang berordo 3 kali 3. Anggotanya ada A, barisnya ada A, B, C, kemudian kolom pertamanya juga A, D, G yang jumlahnya 3 dan 3. Oke, lanjut. Invers matrik berordo 3 kali 3 dapat dicari dengan rumus invers dari A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin dari matriks A. Yang kedua, pembahasan mengenai langkah-langkah penyelesaian invers matrik 3 kali 3 dengan adjoin ya. Yang pertama, kita harus menentukan determinan. Dalam menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3 adalah dengan metode Sarus. Nah, metode Sarus ini seperti ini ya bentuknya. Kemudian akan lebih mudah jika digambarkan dengan anak panah seperti ini. Jadi, determinan dari A sama dengan determinan dari matriks A tadi, kemudian kita jajarkan dengan kita ambil matriks yang 2 kolom pertama ini, kita jajarkan di sebelah kanannya. Kemudian kita tarik menjadi diagonal-diagonal seperti ini ya. Nah, menjadi determinan dari A sama dengan A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurangi G dikali E dikali C dikurangi H dikali F dikali A kurangi I dikali D dikali B.
Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan minor. Matriks minor atau minor MIJ adalah matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A sehingga diperoleh matriks minor berordo 2. Ya, kita contohkan. Di sini ada matriks A dengan ordo 3 kali 3. Kemudian misalnya untuk memperoleh minor dari A11 yang ini ya, maka kita harus menghilangkan baris pertama dan kolom pertama sehingga diperoleh determinan minor matriks A11 sama dengan determinan A22, A23, A32, A33. Jadi kan tadi yang kita cari adalah A11. Kita harus menghilangkan baris pertama. Baris pertama ada A11, A12, A13. Kemudian kolom pertama ada A11, A21, A31. Jadi ini tadi hilang dan ini hilang, maka sisanya tinggal A22, A23, A32, dan A33, dan seterusnya. Jika kita cari hingga selesai, maka dari matriks A tadi diperoleh minor-minor seperti di bawah ini. Bisa dilihat ya, minor dari A11 itu determinan minor A11 sama dengan determinan A22, A23, A32, A33 hingga determinan minor A33 sama dengan determinan A11, A12, A21, A22. Matriks-matriks minor di atas selanjutnya digunakan untuk mendapatkan matriks kofaktor dari A. Nah, untuk menentukan kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J dituliskan dengan AIJ. Untuk menentukannya ditentukan dengan rumus AIJ sama dengan buka kurung minus 1 tutup kurung dipangkatkan I ditambah J, kemudian dikali determinan minor dari IJ itu. Jika matriks A adalah A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka kofaktornya adalah plus determinan minor A11 minus determinan minor A12 plus determinan minor A13 minus determinan A21 plus determinan minor A22 minus determinan minor A23 plus determinan minor A31 minus determinan minor A32 plus determinan minor A33. Jadi untuk lebih mempermudahnya itu kita hanya perlu mencari minornya tadi, nilai dari determinan minornya, kemudian kita depannya itu kita kasih tanda plus minus plus minus plus minus, jadi urut selang-seling gitu. Oke. Nilai dari kofaktor ini nanti selanjutnya digunakan untuk menentukan adjoint. Yang digunakan adjoint tadi adalah syarat untuk mencari matriksnya ya. Inverse matriknya maksudnya. D. Menentukan adjoint. Adjoint merupakan transpos dari matriks 3 kali 3 hasil dari kofaktor. Nah, transpos adalah mengubah yang awalnya ini merupakan baris itu menjadi kolom. Seperti yang dicontohkan ini ya, A, B, C awalnya merupakan baris. Nah, setelah ditranspos maka akan jadi bagian dari kolom. Menjadi menurun gini. Nah, untuk lebih mudahnya menentukan adjoint dari matriks 3 kali 3 ini, kita tetapkan diagonalnya yaitu AEI. Ini tetap ya nanti nilainya. Kemudian sisi kanannya itu
Kemudian kita putar berlawanan arah jarum jamnya. Jadi nanti yang sisi kanan itu akan menjadi sisi kiri yang bawah. Nah, sehingga hasilnya yang awalnya di sini BCF ini kan di sini bisa menjadi di sini ya, karena diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya, setelah keempat-empatnya itu dicari dari determinan, minor, kofaktor, dan adjoint, maka kita selanjutnya dapat menentukan inverse matriks 3x3 tadi. Dengan rumus inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint matriks A. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, diketahui matriks sebagai berikut. P sama dengan 2, negatif 3, negatif 3, 4, dan Q sama dengan negatif 2, 6, negatif 2, 5. Tentukan matriks X berudur 2 kali 2 yang bersamaan matriks PX sama dengan Q. Kemudian pembahasannya, yang pertama kita mencari nilai determinan P, yaitu D2, negatif 3, negatif 3, 4. Kemudian kita kalikan 2 dikali 4 sama dengan 8, dikurang negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Hasilnya adalah negatif 1, sehingga nilai dari inverse P sama dengan 1 per det P, yaitu per negatif 1 dikali 4, 3, 3, 2. Hasilnya yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 3, negatif 2. Selanjutnya, dengan persamaan PX sama dengan Q, jadi X sama dengan P inverse Q, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga negatif 4, negatif 3, negatif 3, negatif 2, dikalikan dengan matriks Q, yaitu negatif 2, 6, negatif 2, 5. Kemudian menggunakan perkalian 2 matriks, sehingga hasilnya yaitu 8 tambah 6 sama dengan 14, negatif 24 dikurangi 15 sama dengan negatif 39, 6 ditambah 4 sama dengan 10, negatif 18 dikurangi 10 sama dengan negatif 28. Jadi, pada persamaan PX sama dengan Q, diperoleh matriks X sama dengan 14, negatif 39, 10, negatif 28. Contoh soal dari inverse matriks berordo 3x3. Di sini diketahui inverse ditanyakan, tentukan inverse dari matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Pembahasannya, seperti langkah yang pertama tadi, kita cari determinannya terlebih dahulu. Di sini determinannya dengan metode Sarus juga, karena ini matriks berordo 3x3 ya. Di sini determinannya hasilnya adalah 9 dengan langkah yang seperti rumus awal tadi. Setelah mencari determinan, kita mencari kofaktor dari A. Nah, di sini kenapa kita tidak mencari? Sebenarnya ini mencari minor juga ya, cuman di sini langsung dituliskan kofaktor agar lebih ringkas. Ini merupakan minor-minornya. Bisa dilihat ya, seperti ini kan tadi mencari minor-minornya. Nah, kofaktornya ini hasilnya adalah menjadi matriks berordo 3x3 juga, nilainya 13, minus 5, 2, 3, 3, minus 3, minus 10, minus 1, 4. Kemudian setelah kita mencari kofaktornya, kita mencari adjoint dari matriks A tadi ya. Adjointnya itu nilainya menjadi 13, 3, minus 10, minus 5, 3, minus 1, 2, minus 3, dan 4. Ini tadi kan adjoint itu ditranspose. Kemudian inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Kita masukkan angka-angkanya tadi. 1 per determinan A tadi 9, kemudian adjoint dari A tadi adalah 13, 3, minus 10, minus 5, 3, minus 1, 2, minus 3, dan 4. Kita kalikan
seperti mengalihkan matriks biasa. Menjadi 13 per 9, 3 per 9, minus 10 per 9, minus 5 per 9, 3 per 9, minus 1 per 9, 2 per 9, minus 3 per 9, dan 4 per 9. Ya, kita sederhanakan yang masih bisa disederhanakan. Kemudian hasil akhirnya adalah 13 per 9, 1 per 3, minus 10 per 9, minus 5 per 9, 1 per 3, minus 1 per 9, 2 per 9, minus 1 per 3, 4 per 9. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.